Halo semua, selamat datang di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, kami akan membagikan kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia berkaitan dengan tahap perencanaan pengelolaan kinerja guru versi tahun 2025. Karena mulai tahun 2025, pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna Bapak Ibu. Yang pertama, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, kini berbasis refleksi. Yang kedua, bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Dan yang ketiga, yang paling mengembirakan bahwa periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Sehingga Bapak Ibu tidak disibukkan lagi dengan beban administrasi yang tinggi. Sehingga dengan harapan lebih sederhana dan lebih bermakna. Secara umum, perencanaan kinerja guru terdiri dari pelaksanaan tugas pokok atau disebut dengan istilah 5M. Kemudian praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Bapak Ibu guru akan memilih indikator praktek kinerja dengan rekomendasi dari rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu guru akan memilih indikator kompetensi. Selanjutnya, Bapak Ibu guru akan memilih indikator perilaku dan perwujudan pada perilaku kerja. Setelah memilih 4 variabel ini, Bapak Ibu guru akan mengirimkan SKP ke kepala sekolah untuk dicek. Maka dari itu, jangan sampai salah Bapak Ibu untuk membuat perencanaan kinerja guru tahun 2025. Seperti apa tutorial tahap perencanaan guru sebagai pegawai? Kita mulai dari tahap yang pertama. Pengajuan perencanaan pengelolaan kinerja guru. Silakan Bapak Ibu login di akun PMM, kemudian masuk kepada pengelolaan kinerja. Klik mulai untuk mengisi perencanaan dari Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu akan melihat data diri seperti nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Pastikan data diri Bapak Ibu sudah sesuai. Jika sudah, klik data sudah sesuai. Mohon melakukan pembaruan data di dapur DIK apabila tidak sesuai Bapak Ibu. Edit data hanya dapat sekali dilakukan, sehingga mohon dipastikan bahwa data yang Bapak Ibu isi itu sudah sesuai. Kemudian, klik ya lanjut untuk memulai perencanaan kinerja dari Bapak Ibu. Pada tahap perencanaan, Bapak Ibu sebagai guru dapat merencanakan kinerja Bapak Ibu dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu. Apabila tidak ada capaian rapor pendidikan, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja seperti yang kami sampaikan tadi di awal terdiri dari yang pertama pelaksanaan tugas pokok, yang kedua praktek kinerja, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat perilaku kerja, dan terakhir nantinya adalah rangkuman. Berikut adalah tugas pokok yang perlu dikerjakan oleh Bapak Ibu guru selama periode pengelolaan kinerja. Yang pertama, merencanakan, yang kedua melaksanakan, yang ketiga menilai, yang keempat adalah membimbing, disebut dengan istilah tugas pokok atau 5M. Ditambah lagi dengan tugas tambahan apabila Bapak Ibu ingin menambahkan tugas tambahan, misalkan sebagai wali kelas, misalkan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, misalkan sebagai kepala perpustakaan, misalkan sebagai guru pembimbing ekstrakurikuler, maupun misalkan sebagai pembina dari pengurus OSIS. Kemudian klik ke praktek kinerja. Bapak Ibu sudah masuk ke laman praktek kinerja. Tahap pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Rekomendasi perencanaan dari Bapak Ibu didasari dari hasil capaian rapor pendidikan satuan pendidikan dari Bapak Ibu bertugas. Klik rapor pendidikan satuan pendidikan untuk melihat hasil capaian. Misalkan pada bagian manajemen kelas yang kurang, dukungan psikologis yang cukup, atau metode pembelajaran yang sudah baik, sehingga Bapak Ibu berfokus kepada manajemen kelas
atau memilih indikator pada bagian dukungan psikologis. Karena bagian itulah yang masih kurang dan cukup. Di mana Bapak Ibu klik ke sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja, klik saya mengerti. Kemudian, klik indikator lainnya untuk melihat rincian lain indikator yang direkomendasikan untuk perencanaan kinerja dari Bapak Ibu. Misalkan memilih indikator keteraturan suasana kelas. Pilih salah satu indikator yang direkomendasikan, atau Bapak Ibu dapat memilih indikator lain yang merasa kurang sesuai. Klik pengembangan kompetensi. Yang paling penting berikutnya, Bapak Ibu dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft. Dan dapat diteruskan di lain waktu apabila Bapak Ibu belum yakin dengan apa yang sudah Bapak Ibu buat. Tetapi kalau sudah yakin, bisa Bapak Ibu klik ke pengembangan kompetensi. Pada laman pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK. Pilih indikator kompetensi yang akan ditingkatkan. Kemudian, Bapak Ibu klik ke tugas tambahan. Pada bagian perilaku kerja, Bapak Ibu adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada laman perilaku kerja, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Silakan Bapak Ibu pilih indikator yang akan difokuskan, kemudian pilih bagaimana cara Bapak Ibu akan menerapkan perilaku tersebut. Apabila sudah, klik ke rangkuman apabila sudah diisi secara keseluruhan. Pada laman rangkuman, Bapak Ibu dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Apabila sudah, klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan Anda ke kepala sekolah. Klik ajukan dan perencanaan kinerja Bapak Ibu berhasil terkirim. Terakhir, perencanaan kinerja dari Bapak Ibu sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Bapak Ibu dengan klik cek perencanaan kinerja. Harap menunggu persetujuan rencana kinerja Bapak Ibu dari kepala sekolah. Demikian tutorial untuk membuat perencanaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar tahun 2025. Semoga video yang kami bagikan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Tetap semangat mencerdaskan kehidupan bangsa. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.